Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tawaran yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita semua. Di mana tawaran yang Allah tawarkan ini sangatlah luar biasa. Tentunya di balik tawaran yang Allah tawarkan ini, Allah memberikan beberapa syarat supaya kita bisa untuk mendapatkan demikian yang Allah tawarkan kepada hambanya. Teman-teman sekalian ATC TV dimanapun berada, apa sih tujuan kita hidup di dunia? Ya paling tujuan kita sehari-hari kita ya paling bagi pekerja ya masuk ke tempat kerja, bagi orang yang sekolah masuk ke sekolah, orang yang berdakwah ya ke masjid. Tapi apa makna atau apa yang bisa kita petik dari kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kehidupan ini jika kita berhasil untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita dikatakan oleh Rasulullah adalah khairun nas. Tapi mengapa kita tidak mengambil kesempatan itu? Bukankah dunia ini sudah hina di mata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bahwa dunia itu hanyalah fitnah, bahwa dunia itu hanyalah tempat sendagurau. Jadi apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberi manfaat pada orang di sekitar kita. Kembali ke penawaran yang Allah tawarkan kepada hambanya, kepada kita semua, itu tawaran yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkanmu dari azab neraka atau dari azab yang pedih? Jadi Allah menawarkan kita supaya bagaimana kita ini terhindar dari azab yang pedih, dari azab neraka. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita wajib atau harus untuk mengambil penawaran yang Allah tawarkan. Karena satu bentuk ketakutan kita untuk berbuat maksiat adalah karena janji Allah Subhanahu wa taala di mana orang yang bermaksiat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah,
Itu salah satu bentuk ketakutan kita untuk berbuat maksiat. Tapi apakah dengan adanya ancaman ini banyak manusia yang beriman kepada Allah? Ternyata tidak. Masih banyak orang-orang yang bahkan mungkin sudah baca ayatnya, sudah baca tafsirnya, sudah baca pelajaran yang Allah ajarkan melalui Rasulnya, bahwasanya bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak lain dan tidak bukan tempatnya di dalam neraka. Tapi masih banyak orang yang ingkar. Karena apa? Karena lemahnya iman, karena lemahnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya di balik penawaran yang Allah tawarkan ini ada syaratnya, teman-teman sekalian. Apa syarat? Yang pertama, dalam ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulih. Kita harus beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Percaya, yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah benar-benar selalu melihat kita. Allah benar-benar selalu memantau apa yang kita perbuat. Ya. Kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kita beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Pasti dia berbicara sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara dengan seenaknya sendiri. Ya. Rasulullah berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua para nabi itu yang harus kita ketahui bahwasanya semua nabi itu ma'sum, ya, terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kita harus berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kita. Ya. Dengan harta kita. Mengapa dengan harta? Mengapa dengan harta, teman-teman sekalian? Karena harta yang bisa membantu teman-teman atau membantu orang-orang yang susah, orang yang tidak punya makanan, orang yang tidak punya tempat tinggal. Kita bantu mereka dengan harta kita. Masjid kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan sekolah, kita bantu pembangunan panti asuhan. Demikian itulah jihad harta yang kita lakukan. Ya. Banyak orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, tapi qadarullah mereka belum diberikan kelebihan keyakinan, kelebihan takwa, sehingga hartanya itu digunakan bukan untuk membela, bukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dipakai untuk kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi banyak juga teman-teman kita ya, masya Allah, diberikan harta seadanya, sederhana, diberikan harta tapi tidak banyak, tapi dia dipergunakan untuk membela agama Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat luar biasa. Kita harus termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi bukan nominal, tapi nominal berapa yang kita keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana bentuk keikhlasan kita mengeluarkan harta itu. Kemudian wa anfusikum, dengan jiwa kita. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkan harta karena tidak punya, maka dengan diri kita, dengan tenaga kita. Ada pembangunan masjid, kita tidak bisa menyumbang harta, ya kita nyumbang tenaga. Kita nyumbang tenaga, kita nyumbang ilmu. Kita ngajar Al-Quran di masjid-masjid, di TPA. Itu insya Allah termasuk berjihad di jalan Allah dengan diri kita, dengan ilmu kita. Ya, tapi kalau misalnya dua-duanya kita punya harta, kita punya tenaga, masya Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah sesuatu yang sangat baik bagi kalian jika kamu mengetahui.
Apa efek ya? Apa goals dari yang Allah sebutkan ini? Ya, persyaratan-persyaratan yang Allah sebutkan, apa goalsnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaghfir lakum dzunubakum." Ternyata ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad, itu yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Tentunya dosa kecil, teman-teman sekalian. Tentunya dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus kita lakukan dengan taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni. Kemudian wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah memasukkan kalian ke dalam surganya, yang dimana surganya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Adapun tempat itu tempat yang sangat baik di dalam surga Adan. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah pahala yang azim, yang besar. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita untuk supaya bagaimana kita terhindar dari azab neraka. Kemudian syarat-syaratnya sudah jelas. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita berjihad dengan harta, kalau tidak punya harta dengan jiwa kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita. Kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu yang pertama, Allah mengampuni dosa kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk bagaimana rasa kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak perlu mencari penawaran itu, Allah yang tawarkan kepada kita. Kemudian kita tidak perlu cari bagaimana syarat-syaratnya, Allah yang berikan syaratnya kepada kita. Kemudian hadiah atau goalsnya juga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pepatah orang Arab itu, walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sebagai kesimpulan, selagi teman-teman sekalian, marilah kita ambil tawaran yang Allah berikan kepada kita ini sebagai hamba yang taat. Kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah bisa karena biasa. Kita biasakan untuk selalu beriman, untuk selalu menambah iman kita. Karena iman itu, teman-teman sekalian, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat, ya. Jadi memang harus kita capek, kita harus betul-betul lelah untuk bagaimana kita meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jannatu ghaliyah. Kata pepatah, al-jannatu ghaliyah. Surga itu mahal. Ya, surga itu mahal. Karena apa? Karena kita harus beribadah di dunia itu. Karena kita harus beribadah di dunia, kita harus capek, kita harus lelah, karena al-jannatu ghaliyah. Surga itu hakikatnya adalah sesuatu yang mahal. Ngapa perjuangan itu pahit? Karena surga itu manis. Nah, jadi kita harus berpahit-pahit dulu, berlelah-lelah dulu di dunia. Tapi insya Allah ketika kita sudah berlelah, sampai pada harinya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, bersama kerabat-kerabat kita yang ketika di dunia kita sering bermajelis dengan mereka, kita saling duduk bareng untuk belajar ilmu agama, belajar di masjid, belajar di majelis taklim segala macam. Kita saling memperingati ketika di dunia, karena hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna fa'ati dzikra, maka berilah peringatan karena sangat bermanfaat sebuah peringatan itu. Jadi alangkah indahnya ketika kita selalu beramal soleh, lalu dikelilingi dengan orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang yang salah, orang-orang yang buruk, ya,
menjauhkan dari kehidupan kita dan mendekatkan orang-orang yang soleh dan soleha. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.